seorang anak kecil, anak bayi, anak kecil itu tidak kalau dia menangis dan menjerit, itu orang tuanya baru tahu. Orang tuanya baru tahu, ada apa nak? Kenapa kamu menangis? Nah, saya menganalogikan seperti itu. Saya menganalogikan kami inilah para pedagang kuliner malam ini yang sedang menangis, menjerit, meminta perhatian dari orang tua kami. Nah, tinggal kami menunggu nih, gimana nih, kapan nih orang tua kami ini datang bertanya, kalian kenapa kalian menangis nak? Seperti itulah kira-kira yang kami harapkan. Cuy, di sini kami menghadirkan orang-orang hebat. Asal ngobrol, tapi bukan asal-asalan. Obrolannya asal, tapi nonjol akal sehat. Komat Kamit, senyumin aja. Oke, selamat datang kembali di Komat Kamit, obrolan asal tapi nonjol akal sehat. Nah, kali ini saya ingin ngajak teman-teman semua bicara soal polemik PPKM. Polemik PPKM antara memutus mata rantai COVID-19 dengan menyelamatkan ekonomi kerakyatan. Nah, beberapa waktu belakangan ini di Medan muncul gerakan mengibarkan bendera putih. Bendera putih dari pedagang-pedagang, khususnya pedagang malam ya, pedagang kuliner malam yang mereka sudah menyerah dengan kondisi saat ini. Nah, bersama saya sudah ada salah satu inisiator pengibaran bendera putih di Medan, yaitu Bung Andi Christoph. Beliau adalah teman saya, teman baik saya ketika masih di Medan, dan sama-sama pernah di Komat Kamit, tapi Komat Kamit yang berbeda. Nah, Bung Andi, apa kabar? Apa kabar? Halo, Bung, sehatnya? Sehatlah untuk kita semua ya. Jauhkanlah dari hal-hal yang buruk. Jadi kemarin ini aku lihat Bung ini berada di barisan terdepan ini, ya kan? Barisan terdepan dalam aksi pengibaran bendera putih di Medan. Ya. Ini maksudnya gimana sih? Aku untuk biar lebih paham aja, biar lebih paham. Ya, jadi thank you, terima kasih ya Bung Bobi. Sudah mengapresiasi gerakan yang kami lakukan. Sebelumnya perkenalkan, saya Andi Christoph Simanjuntak. Saya itu salah seorang pekerjaan saya saat ini adalah salah seorang pedagang kuliner malam di Kota Medan. Kuliner malam ya, itu yang harus digaris bawahi. Kuliner malam bersama dengan teman-teman yang lain, kami mengibarkan bendera putih sebagai tanda kami menyerah. Kami tidak melawan pemerintah, kami tidak mau mengajak orang lain juga melawan keputusan dan kebijaksanaan PPKM yang sedang berlaku sekarang ini. Kami juga mengajak orang-orang untuk tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan seperti yang kami lakukan di tempat kami. Jadi kami pedagang kuliner malam itu sudah melakukan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Tapi peraturan PPKM yang ada itu sama sekali tidak memihak kami. Tidak memihak kami sehingga kami pun harus menyerah. Jadi harus garis bawahi ya Bung Bobi. Kami menyerah karena memang kami mendukung pemerintah. Kami mengangkat bendera putih karena kami mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Tapi untuk itulah kami mengangkat bendera putih dan kami mohon perhatian dari pemerintah. Seperti itu, Bung Bobi. Oke. Ini kan menarik nih, soal PPKM ini kan diperpanjang lagi nih. Diperpanjang sampai 8 Agustus nih, Bung Andi. 2 Agustus. Oh iya, sampai 2 Agustus diperpanjang. 2 Agustus, ya. Tadi malam Pak Jokowi sudah mengumumkan. Kalau di Jakarta baru-baru ini muncul pemberitaan tentang ada sekitar 1.600 sampai 1.800 usaha kuliner yang gulung tikar, sudah gulung tikar. Jadi udah ribuan jumlahnya yang gulung tikar gitu ya. Nah, di Medan sendiri yang Bung Andi rasakan itu sudah seperti apa sih sebenarnya kondisinya?
kurang lebih sama dengan penerapan peraturan yang sama. Sekarang ini PPKM level 4 ya. Iya. Kalau di Jakarta merasakan hal demikian, di Medan pun kurang lebih merasakan hal yang sama. Jadi saat ini kita sangat kesusahan Bang Bobi dengan peraturan yang ada. Saya tidak saya hanya membawa aspirasi dari teman-teman pedagang kuliner malam, kuliner malam yang ada di Medan ya, karena memang ya saya tidak mau tidak mau melebar dalam artian ya memang ya saya cuma mewakili kawan-kawan di pedagang kuliner malam Kota Medan. Nah mungkin kalau ditanya, kami termasuk salah satu yang paling merasakan imbasnya. Kenapa begitu? Di peraturan-peraturan sebelum peraturan PPKM level 4 ini yang darurat lah, yang PSBB itu segala itu yang paling berat memang PPKM darurat kemarin ya, dan masuk level 4 ini. Kami tidak bisa berdagang, tidak bisa berjualan karena waktu yang diberikan untuk kami berdagang itu tidak mencukupi. Ya, kalau artinya kan kalau setahu saya kalau seandainya yang pedagang malam, apalagi yang berdagang malam di tempat semacam Pujasera, misalnya Pujasera yang kami di Pujasera semua. Macam ya, yang buka hanya pada malam hari misalnya. Ya. Nah, ini kan sore itu memang sudah buka tapi kan masih dalam masa persiapan. Ya, jadi habitnya dari tempat kami itu dari tempat usaha kami itu memang kita night market. Namanya night market, pasar malam gitu, pedagang makanan malam gitu. Sehingga seolah-olah kami tidak memiliki kesempatan untuk berusaha. Itulah yang menjadi kendala bagi kami, sehingga kami berpikir seolah-olah ya kita mau apa? Di sisi lain kita mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Di lain sisi kita sama peraturan yang dikeluarkan pemerintah sama sekali tidak berpihak kepada kita. Nah itulah dia. Memang saya juga berterima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang tadi malam mengumumkan bahwa boleh berdagang sampai jam 8 malam, boleh makan di tempat, dan boleh waktu makan 20 menit seperti itu. Pak Jokowi, saya mengucapkan terima kasih untuk itu. Tapi untuk menaikkan kembali ritme, terus kemudian semangat yang sudah pupus, terus kemudian ya ada banyak hal yang bukan hanya sekedar oke, udah ada peraturan kita boleh buka, kan nggak seperti itu juga. Sementara kalau kita ini juga penyekatan jalan-jalan juga di mana-mana juga terjadi. Jadi memang serba sulit di kami. Tapi demikian pun kami juga ingin tetap bagaimana membantu pemerintah. Untuk itu solusinya mungkin ya sampai saat ini juga saya menganalogikan seperti ini, Bung Bobi. Saya menganalogikan seorang anak kecil, anak kecil itu tidak kalau dia menangis dan menjerit, itu orang tuanya baru tahu tuh. Orang tuanya baru tahu, ada apa nak? Kenapa kamu menangis? Nah, saya menganalogikan seperti itu. Saya menganalogikan kami inilah para pedagang kuliner malam ini yang sedang menangis, menjerit, meminta perhatian dari orang tua kami. Nah, tinggal kami menunggu nih. Gimana nih, kapan nih orang tua kami ini datang bertanya, kalian kenapa? Kenapa kalian menangis, nak? Seperti itulah kira-kira yang kami harapkan. Nah, waktu awal-awal PPKM nih, Bung Andi. Awal-awal PPKM ini kan sempat banyak juga protes-protes terhadap penegakan PPKM di lapangan gitu. Artinya mereka tidak hanya sekedar menegur, tetapi mereka juga mengangkutin barang-barang pedagang dan itu. Nah, Bung Andi merasakan itu enggak waktu itu? Kalau 1 tahun itu ada 365 hari ya, sejak diberlakukannya Jakarta tarik rem darurat, muncullah peraturan-peraturan PSBB dan sekitar bulan setelah lewat masa new normal ya. Kalau ada 300, udah setahun lebih ya berarti ya, ada 365 hari. Saya menghadapi hal yang seperti itu ada 300 kali, Bang. Artinya hampir tiap malam. Maksud saya itu kemarin waktu PPKM itu sempat macam petugas PPKM yang merazia
pada malam hari lalu mengangkat. Ya, iya seperti itu. Seperti itu kita mengangkat barang-barang dagangan dan lain-lain, menyita barang dagangan. Iya, kita mendengar sendiri, kita mendengar sendiri dari pemerintah, dari bahkan dari menteri-menteri, ya, Satpol PP apa harus humanis, harus berpihak kepada rakyat. Tapi kadang-kadang memang penerapannya ya, prakteknya di lapangan itu berbeda. Itu ya, gitu ya. Kita ngerti lah, memang seandainya seperti orang-orang yang di lapangan itu capeknya ampun Bang. Ya, saya tahu itu bapak-bapak yang bertugas itu capeknya ampun. Tapi kadang-kadang ya memang kayak begitu. Kita sama-sama harus menikmati peran masing-masing kan Bang ya. Tapi janganlah sampai seperti itu. Karena apa? Karena ada banyak hal-hal, ada banyak perut yang dipertaruhkan di sini. Itulah ada banyak nyawa yang diperjuangkan di sini. Artinya semacam Bung Andi aja, bukan hanya Bung Andi, mungkin semua juga memikirkan bagaimana harus menggaji karyawannya, pekerjanya, sewa rumah, listrik, bayar uang sekolah, itu. Jadi memang sangat dirasakan. Nah, solusi dari pemerintah itu adalah kemarin yang diumumkan Pak Jokowi bahwa sudah boleh makan di tempat, ya Bung Andi ya, sampai jam 8 malam, tapi tetap ya jamnya ya. Sampai itu saya belum berani berbahasa banyak. Saya belum berani karena memang itu tadi malam dan kami di Medan ini masih menunggu instruksi gubernur dan surat keputusan dari wali kota ya. Karena itu kan dari instruksi menteri turun ke gubernur dan diimplementasikan di kota-kota terkait yang terkena PPKM level 4 ini ya. Seperti itu. Saya belum ada mendapat ininya surat edarannya. Kita lihatlah nanti, mudah-mudahan betul-betul pemerintah itu berpihak kepada kita. Ya, artinya kita harapkan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu diteruskan di bawah dan dijalankan di bawah. Yang harapan paling penting saya selalu besar untuk Pak Jokowi. Ya, yang paling penting adalah penerapannya di lapangan harus sesuai dengan aturan. Ya, itu dia. Baik petugas PPKM dan juga masyarakatnya. Masyarakatnya dengan apa? Dengan mentaati prokes. Pedagangnya juga begitu, mentaati prokes dan mentaati aturan yang sudah ditetapkan selama PPKM. Bukan gitu, Bung Andi ya? Iya, betul. Jadi saya baca-baca berita juga, mungkin setiap pemerintah itu setiap pemerintahan provinsi, Pemkot itu memiliki caranya masing-masing ya, masing-masing. Bagaimana bertindak secara humanis, misalnya seperti di beberapa tempat di Pulau Jawa ada gubernur yang memborong makanan para pedagangnya, terus kemudian ada tempat di mana itu ya saya lupa, ada dari begitu viral ada satu warung yang sudah 3 hari tidak ada pembelinya. Terus kemudian rame-rame polisi datang untuk membeli di warungnya, seperti itu. Sebenarnya kan itu sinergitas yang bagus ya. Maksudnya bukan malah mensita, mengambil barang-barang dagangan. Ada banyak berita bahwa justru dagangannya diborong, ini udah ya saya borong ya, pulang sana. Nah seperti itu. Nah yang kayak begitu kan, toh memang bapak yang memborong itu juga dia juga akan makan gitu loh. Atau dia bagikan ke orang, kepada siapa kayak yang membutuhkan. Daripada kalian jangan berdagang sini, angkat barangnya apa. Yang tindakan-tindakan yang tidak humanis seperti itu sungguh tidak layak dipertontonkan saat ini. Tapi itulah yang kita tonton. Nah mudah-mudahan pemerintah Kota Medan, mudah-mudahan pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga memperhatikan kami seperti itu. Di pedagang kuliner malam ini. Ya, Bung Andi, semoga apa yang PPKM ke depan ini ya sekarang udah levelnya udah seperti level sambal, dan level 4 ini adalah level sambal yang paling pedas ini, Bang Andi. Iya. Semoga mudah-mudahan cepat berlalu. Tidak ada level-level lagi, lagi di atas level 4 karena udah paling pedas ini sebenarnya. Iya. Oke, Bung Andi, semoga perjuangannya bersama teman-teman di Medan bisa didengarkan aspirasinya oleh pemerintah. Terima kasih Bung Bobi. Dan para
petugas PPKM di lapangan juga bisa lebih humanis untuk menghadapi para pedagang-pedagang. Harusnya seperti itu. Ya, artinya cukuplah memberikan teguran, tidak harus merampok dagangannya dalam artinya janganlah. Bukan merampok. Ya, kita bilang merampok itu karena menyita dan membawa kan itu belinya pakai modal, Bung Andi. Belinya pakai modal gitu, bukan belinya ini walaupun ngutang di bank atau apa, tapi itu pakai modal belanjanya itu. Oke, Bung Andi, sampaikan salam-salam pada teman-teman di perjuangan di Medan. Semoga aspirasi yang didengarkan oleh pemerintah dan terima kasih. Selamat sore. Salam sehat. Salam sehat untuk kita semua.